warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah, nomor NIM 2041050020054. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2 dan di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, yang berjudul Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari kebijakan fiskal. Baik, kebijakan fiskal sendiri adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil, sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh dengan baik. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi terpenting. Kebijakan fiskal juga dilakukan bersamaan dengan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Kemudian, apa sih tujuan dari kebijakan fiskal? Yang pertama, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi secara maksimal karena berpengaruh besar dengan pemasukan atau pendapatan negara seperti pajak bumi bangunan, pajak penghasilan, devisa, dan lain-lain. Yang kedua, kebijakan fiskal bertujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Jadi, kebijakan fiskal memang diaplikasikan serta menjadi prioritas dalam upaya pencegahan timbulnya pengangguran. Yang ketiga, kebijakan fiskal juga bertujuan untuk menstabilkan harga-harga barang atau mengatasi inflasi. Melalui kebijakan fiskal, tingkat pendapatan nasional, tinggi rendahnya investasi nasional, dan lain-lain akan berjalan dengan baik. Kemudian, apa saja jenis-jenis kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Kebijakan ekspansif adalah kebijakan yang dilakukan ketika perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat. Sedangkan kebijakan kontraktif adalah kebijakan yang dilakukan untuk membuat pemasukan lebih besar dibandingkan pengeluaran. Kemudian, instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Jika tarif pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli di masyarakat akan meningkat dan industri bisa meningkatkan jumlah penjualan. Begitu juga sebaliknya. Kemudian, fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama, fungsi otoritas. Fungsi otoritas adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi. Fungsi alokasi yaitu ketika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. Yang kelima adalah fungsi stabilitas, yaitu ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Kemudian yang keenam, fungsi distribusi. Fungsi distribusi yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatuhan. Sedangkan dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara demi menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukan hanya sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi, tapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Kemudian, instrumen kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam meliputi jizyah, ghanimah, fai, zakat, kharaj, nawaib, dan amwal fahla.
Mungkin itu saja tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.